Oke, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu, baik. Nah, oke, kita bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa bertemu di sore hari ini dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah diberikan kepada kita harus menyelesaikan tugas rekonisi kita, yaitu di demonstrasi kontekstual. Nah, hari ini kita mau skenario percakapan coaching, yaitu di modul 2.3, yaitu demonstrasi kontekstual dengan praktik coaching untuk supervisi akademik dengan model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP Rekonisi dapat melatih kompetensi coaching secara trade atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus melakukan praktik coaching model Tirta. Baiklah Bapak Ibu, ini kita ambil tahap 1 atau kasus 1. Nah, prasupervisi atau mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, di sini supervisor yaitu saya sendiri, Rosemary Riani Tarigan, dan sebagai coach nanti Pak Jericho Sinaga, dan sebagai coachee yaitu Pak Suhud Sudirman. Baiklah, silahkan dari Pak Jericho terlebih dahulu. Oke. Selamat siang Ibu Ros. Selamat siang Pak Jo, ada yang bisa saya bantu? Ya nih Bu, saya ingin Ibu membantu saya dalam mengembangkan kompetensi. Kira-kira Bapak mau mengembangkan kompetensi apa ya Pak? Ini praktik percakapan menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Ibu Ros, kira-kira bersedia nggak untuk mengamati saya saat melakukan coaching? Oh, oke Pak, oke, saya bersedia. Bagaimana yang Bapak inginkan dari saya untuk diamati dan dinilai? Saya ingin Ibu Ros mengamati dan melakukan penilaian saat saya melakukan percakapan coaching menggunakan alur Tirta dengan mengisi lembar observasi praktik percakapan coaching yang sudah tersedia. Oh, baiklah Pak. Lalu bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Menurut saya, penilaian terhadap kompetensi praktik coaching ini sangat baik dilakukan untuk melakukan masalah yang sedang dihadapi oleh coachee. Oh, kalau begitu, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada hari ini? Harapan saya, melalui percakapan kompetensi coaching ini, murid saya mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Oh, baiklah. Kalau begitu, Pak, silahkan Bapak melakukan percakapan coaching. Saya akan menjadi pengamatnya atau supervisornya, Pak. Baik, Ibu Ros. Terima kasih. Oke, Pak. Skenario percakapan kasus 1. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Coachee, murid dipanggil coach atau guru ke kantor guru untuk mengadakan percakapan. Silakan Pak Jericho. Nak, tahu nggak kamu kenapa Bapak panggil kamu ke ruang guru ini? Tidak, Pak. Bapak memperhatikan kamu tidak mau bekerja sama dengan teman-temanmu saat kerja kelompok.
Malah kamu kerja sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Apa yang membuatmu tidak mau bekerja sama, Nak? Itulah Pak, saya tidak cocok Pak dengan teman-teman kelompok saya Pak. Boleh cerita sama Bapak, apa yang membuat kamu tidak cocok bekerja sama dengan teman kelompokmu? Itu Pak, teman-teman saya itu Pak kan suka kali mengganggu Pak. Dan mereka gak serius Pak dalam mengerjakan tugas. Selain itu, mereka selalu mengharapkan saya Pak yang mengerjakan tugas kelompok Pak. Oh, begitu ceritanya. Sekarang Bapak paham permasalahannya, alasan kamu tidak mau bekerja sama dengan teman kelompokmu. Menurut kamu, Nak, apa yang bisa Bapak bantu untuk memecahkan masalah kamu nih? Gimana ya Pak ya? Kalau boleh Pak, saya dipindahkan lah Pak ke kelompok lain. Ini Pak yang gimana, yang apa gitu Pak, yang mau, yang pintar-pintar, pokoknya yang mau lah Pak bersama-sama menyelesaikan tugas kelompok gitu Pak. Jangan yang malas-malas Pak, yang Pak saya aja yang kerja Pak gitu Pak. Apakah dengan dipindahkan ke kelompok lain, kamu mau bekerja sama dengan teman-teman kelompokmu itu? Saya mau Pak, saya tipenya Pak, saya mau bekerja sama Pak. Asalkan teman-teman juga mau Pak bekerja sama dengan saya. Begitu Pak. Baik, jika Bapak memindahkan kamu ke kelompok lain, menurut kamu, Nak, kelompok mana yang ingin kamu suka bergabung itu? Bentar ya Pak. Kelompok mana ya? Oh, ini Pak. Kalau boleh Pak, kelompok Melati Pak. Baiklah, Bapak akan memindahkanmu ke kelompok Melati. Kira-kira apa rencana kamu nanti agar kamu lebih percaya diri dan mau bekerja sama dengan di kelompok Melati? Rencana saya Pak, yang pertama, saya akan mendengar terlebih dahulu pendapat teman-teman Pak saat berdiskusi. Kemudian, yang kedua, saya akan mengeluarkan ide atau pendapat Pak tentang tugas yang akan dikerjakan Pak. Dan saya mau Pak memberi masukan tentang sumber-sumber belajar lainnya yang dapat mendukung tugas kelompok Pak. Jadi kan tugas kelompok itu bisa diselesaikan dengan baik Pak. Selanjutnya saya dan teman-teman menyelesaikan tugas kelompok ya secara bersama-sama lah Pak. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa ya. Dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kau alami saat di kelompok sebelumnya. Apa kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mau bekerja sama dengan teman-teman kelompok Melati tersebut? Iya Pak, saya sekarang lebih percaya diri Pak untuk bekerja sama dengan teman-teman kelompok Melati Pak. Baiklah Nak, semoga saat bekerja sama dengan kelompok Melati, kamu nanti betul-betul siap untuk bekerja sama. Selanjutnya, adakah komitmen yang kamu buat supaya kerjasama dengan kelompok Melati dapat berjalan dengan lancar? Bentar ya Pak. Komitmen saya Pak untuk dapat bekerja sama dengan teman-teman kelompok Melati Pak, saya akan sungguh-sungguh menyelesaikan tugas kelompok bersama teman-teman di luar Pak jam pelajaran, dan mencari sumber-sumber pembelajaran Pak yang mendukung tugas kami agar hasilnya sempurna. Ya mudah-mudahan dengan cara itu kami bisa memperoleh nilai yang bagus dari Bapak. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmenmu. Mudah-mudahan kamu dan teman-teman kelompokmu sukses dan bisa mendapat nilai yang bagus dari Bapak.
Terima kasih Pak Guru. Sama-sama nak. Nah, sekarang kamu boleh masuk kembali ke dalam kelasmu. Baik Pak Guru. Lanjut ke tahap pasca supervisi ya. Iya. Oke. Terima kasih Ibu sudah melakukan pengamatan selama proses percakapan coaching menggunakan alur cerita. Bagaimana menurut Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi? Oke Pak, terima kasih ya. Setelah saya amati tadi, luar biasa sekali Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Silakan Ibu Ros. Nah, saat saya mengamati kompetensi percakapan coaching Bapak tadi, sudah mengikuti alur tirta dengan sangat baik. Itu sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, tujuan sudah terlihat dengan jelas. Bagus dalam pemaparannya, Pak. Terdapat proses penyampaian tujuan dari coach ke coachee, sehingga coach dapat menggali kompetensi coachee untuk menceritakan masalah yang dihadapi coachee. Nah, pada rencana aksi, Bapak memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang dapat menggali kemampuan coachee untuk mengutarakan rencana-rencananya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Saya melihat di sini Pak Jo juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk menggali komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya tersebut. Nah, namun demikian, Pak Jo, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, misalnya tadi saat melakukan percakapan dengan coachee, saya mengamati Bapak di bagian identifikasi. Masih perlu lebih dalam lagi, Pak, menggali permasalahan yang dihadapi coachee dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang dihadapi coachee dan umpan balik untuk mengidentifikasi masalah coachee tersebut. Dan yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya, sebaiknya Bapak sebagai coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang dihadapi coachee selama percakapan berlangsung. Nah, bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak setuju dari pengamatan yang saya lakukan tadi? Oh iya, Bu Ros. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu. Saya mengakui saya masih perlu banyak berlatih melakukan percakapan coaching menggunakan alur cerita, terutama di bagian identifikasi ya. Oke. Lalu dari diskusi kita hari ini, Pak, apa yang sudah terbayang sama Pak Jericho? Apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Kapan kira-kira, di mana, dan siapa yang bisa kira-kira membantu Bapak? Oh iya Bu, saya akan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah si coach Bu. Saya sebagai coach harusnya lebih dalam lagi membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dan melakukan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi percakapan berlangsung. Dan yang paling bisa membantu saya yaitu rekan guru mata pelajaran yang masuk ke dalam kelas saya, yang juga mengenal baik murid saya, kira-kira gitu Bu. Demikian juga Bu Siti, yang akan saya lakukan adalah
meningkatkan lagi performa di area identifikasi ini. Terima kasih kepada Ibu Siti sudah. Bu Ros, Pak. Maaf. Demikian Bu Ros yang akan saya lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area identifikasi ini. Terima kasih kepada Ibu Ros sudah mau menjadi supervisor pada percakapan coaching yang saya lakukan tadi. Baiklah Pak Jo, senang bekerja sama dengan Bapak ya. Saya juga sangat senang menjadi supervisor dalam percakapan coaching Bapak tadi. Terima kasih. Sama-sama Ibu Ros. Sebagai coach, apa yang dapat dari proses ini? Saya merasa lega, Bu. Coach sudah membantu saya dalam memecahkan masalah yang tengah saya hadapi sesuai fakta-fakta yang ada, sehingga memudahkan saya untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian, Bu Ros. Nah, oke lah Nak. Terima kasih banyak ya. Jadi sudah lega hatinya dan bisa membantu memecahkan masalah yang telah dihadapi. Nah, kita masuk ke lembar observasi ya, proses percakapan praktik coaching model Tirta. Tadi dari langkah dalam model Tirta, tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Nah, di sini para coach, yaitu tadi Pak Jericho ya. Nah, tujuannya sudah jelas, bagus dalam pemaparannya, terdapat proses penyampaian tujuan dari coach ke coachee dapat menggali kompetensi coachee. Nah, di dalam langkah identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Nah, di sini saya melihat di bagian identifikasi, pertanyaan yang diberikan itu, yang diberikan coach, masih membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi kepada coachee, agar dapat menggali kemampuan yang dimiliki coachee sehingga bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam diri coachee untuk dapat bekerja sama dengan kelompok lain atau kelompok melatih. Nah, dalam rencana aksi sudah sangat bagus. Pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang diberikan coach bisa membuat coachee mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Nah, begitu juga dengan tanggung jawab. Nah, di dalam langkah model Tirta di tanggung jawab, coach, yaitu Pak Jericho tadi, sukses menagih tanggung jawab si coachee dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen yang akan dilakukan atau dilaksanakan coachee dapat mendukung untuk mengatasi masalah coachee itu sendiri. Nah, itu adalah alur Tirta yang telah saya amati. Demikianlah percakapan coaching kita di sore hari ini. Saya tadi sebagai supervisor, Pak Jericho sebagai coach, dan Pak Suhud sebagai coachee. Nah, jadi kita sudah selesai, Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini, bagaimana menurut Bapak? Ya, sudah bagus lah. Tapi ya, apa tadi ada yang tadi udah ngerti ya tadi Bu ya. Kurang-kurang edit ya. Ya. Jadi kita sambil bicara ya Pak untuk durasi waktu kita supaya lebih panjang lagi. Jadi kira-kira
ini hasil pengamatan antara kita bertiga nih. Nah, apa kekurangan yang supervisor, coach, dan coach? Nggak apa-apa, kita bahas dulu, Pak. Silakan Pak Jericho. Mungkin Apa yang sedikit, dirasakan setelah kita coaching di sore hari ini? mungkin sedikit masukan. Mungkin tadi saya sebagai coach kurang gimana ya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kayaknya masih kurang ya. Perlu lagi digali kosakata yang tepat supaya proses coaching itu bisa berlangsung dengan lebih baik lagi, lebih dapat pemetaan masalahnya. Itu yang saya pikirkan, Bu. Terima kasih. Oke, tanggapan Bapak terhadap supervisornya bagaimana? Pak Suhud mungkin kasih masukan, habis itu Pak Jericho. Ya kalau supervisornya Bu sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi dia kan di awal-awal ya maklum lah masih grogi ya kan. Nanti apanya itu biasa itu Bu di awal-awal kan. Nah, itu udah bagus ya secara keseluruhan kayaknya udah mantap lah ya kalau menurut saya. Nah, Pak Jericho gimana Pak Jericho? Bagaimana? Apa yang masih perlu dibenahi atau ditingkatkan? Menurut saya sih sudah bagus, cuma ini kan gara-gara dia masih latihan, jadi gugupnya masih terasa ya. Coba kalau di lapangan kita apa adanya, percaya dirinya, saya pikir nggak terlalu sekaku yang tadi saya pikir, mungkin bisa lebih luwes gitu loh. Iya. Jadi si coaching-nya sudah sangat bagus ya. Saya melihat tadi Pak Suhud ini sudah sangat mendalami sebagai coaching. Nah, jeda kalimatnya, jeda satu kalimat jeda gitu. Jadi diibaratkan percakapan itu tidak terbata-bata. Jadi saya juga belajar dari situ Pak Suhud. Nah, begitu juga dengan Pak Jericho gitu ya. Jadi, nah ternyata ada hal-hal yang bisa ditiru. Ada hal-hal istilahnya kita ini harus enjoy seperti itu ya Pak ya. Diimprove juga, maksudnya diimprove ya. Iya. Terkadang kan gini loh. Nah, ini kan bentuk udah diskenario kan gitu kan. Nah, udah macam artis ya berperan gitu kan. Kan sulit itu daripada yang kenyataan di lapangan. Di lapangan kan apa adanya kan, kita udah mengenal si coach, udah apa, mungkin nervousnya hilang ya, gugupnya hilang ya. Mungkin karena Iya. ini Dari gerak-gerik tubuh juga ya Pak ya. Daring lagi kan gitu kan. Jadi mungkin agak lebih sulit di sini daripada di lapangannya saya pikir. Iya. Begitu, jadi ini kan sudah selesai percakapan kita. Kira-kira nilai berapa lah menurut Bapak percakapan coaching kita ini di sore hari ini dalam kasus 1 di antara 1 sampai 10. Pak Suhud dulu. Ayo Pak Suhud. 1 sampai 10. 1 sampai 10 kan, bukan 1 sampai 100 kan? Iya, 1 sampai 10. Saya ya dapatlah ini 90 lah. Wah, luar biasa ya. Berarti nggak remedial ya Pak ya. Pak Jericho gimana Pak Jericho? Kalau saya sih sedikit di bawah Pak ya, 85 ya. Oke. Jadi banyak hal yang masih perlu dibenahi ya Pak ya. Jadi karena kita daring seperti ini rada kaku gitu ya. Belajar. Iya, jadi istilahnya mimik wajah, gerak-gerik tubuh itu juga sangat mempengaruhi kalau dikala kita coaching. Karena coaching itu kan hadir sepenuhnya. Jadi kalau kita jarak jauh seperti ini, mungkin itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Ada yang mau disampaikan Pak Jo? Cukup dari saya, Bu. Oke, Pak Suhud? Ya, pas. Biar kita lanjut ya. Iya, oke. Jadi terima kasih buat Pak Jericho dan Pak Suhud ya yang sudah hadir
di ruangan ini, dan kita sudah melakukan percakapan coaching untuk memenuhi tugas kita di CGP Rekonisi. Nah, semoga nanti praktik coaching yang kita lakukan di sekolah kita, baik pun di lingkungan kita, dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan alur tirta. Oke ya Pak, selamat sore dan terima kasih banyak. Ya. Selamat sore Ibu. Sore, Bu.